di acara ngopi ini ada banyak berbagai macam pertanyaan yang dijadikan sebagai keluh kesah di dalam kehidupan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban-jawaban atau pencerahan-pencerahan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW yang menjadikan sebagai pedoman kita dunia dan akhirat. Semoga dengan pedoman ini kita bisa menjalani, beribadah, dan mengamalkan dari apa yang kita dapatkan dari guru kita sekalian. Pertanyaan melalui pertanyaan perihal pertanyaan lahir maupun pertanyaan batin. Dari pertanyaan tersebut sudah ditulis oleh sahabat kita. Dari pertanyaan tersebut menyangkut daripada keluh kesah daripada pribadi masing-masing yang mereka hadapi. Silakan pada saudara untuk menyatakan dari pertanyaan itu. Untuk pertanyaan yang pertama Ustaz ya, kita sering mendengar energi Ustaz. Energi. Nah, pertama, apa yang dimaksud dengan energi tersebut Ustaz? Terus sebenarnya ada berapa macam energi Ustaz? Kapan kita sering dengar cuman energi positif, negatif. Nah, itu pasti kan dampak dan efeknya itu apa bagi kehidupan kita Ustaz? Itu mungkin kita awali dengan pertanyaan itu dulu Ustaz ya. Jadi energi itu adalah salah satu bentuk daripada gerakan. Gerakan itu juga energi. Berbicara pun juga energi. Karena tidak ada satupun manusia yang bergerak terkecuali diliputi oleh energi. Makan, minum, itu pun juga bagian dari energi. Kita melihat, mendengar juga energi. Kebaikan dan keburukan itu juga termasuk energi. Orang bisa berbuat baik karena ada dorongan energi yang baik. Orang bisa berbuat buruk karena ada energi yang buruk yang mendorong dirinya untuk berbuat. Apapun perbuatan yang muncul dari diri seseorang atau dari diri manusia itu juga termasuk energi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam Al-Qur'an, jikalau kamu berbuat baik, maka kebaikan kamu untuk diri kamu sendiri. Jikalau kamu berbuat buruk, maka keburukan pun itu untuk diri kamu sendiri. Jadi Allah menampakkan balasan itu sesuai dengan apa yang diperbuat oleh hamba-hamba. Maka tak kala seorang hamba itu mendapatkan suatu kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan atau menjelaskan, ya. Entah itu musibah, entah itu kesulitan, entah itu keburukan, ya. Wala talumanna illa nafsak. Maka jangan salahkan yang lain kecuali diri kamu sendiri. Introspeksi. Introspeksi kamu. Apa yang kau pancarkan dalam diri kamu? Ketika yang kau pancarkan kebaikan, maka kebaikan itu yang akan muncul. Ketika keburukan yang kau pancarkan, maka keburukan itu yang akan kau temukan. Nah, energi itu meliputi dari seluruh anggota tubuh kita. Nah, bisa pikiran pun juga energi. Engkau menggunakan pikiran yang seperti apa, maka itu yang akan engkau temukan. Perasaan pun juga seperti itu. Perasaan itu energi. Bahkan ilmu itu pun juga energi. Nah, ilmu agama, maka kata Rasulullah, al-ilmu nur. Ilmu itu adalah energi, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu apa? Ya energi yang menggerakkan kamu dari keburukan menuju kebaikan. Ilmu Allah dan Rasulnya itu adalah energi yang menghantarkan kamu kepada suatu kebaikan, suatu pada kerelaan, ikhlas, energi, sabar, energi, berserah diri, tawakal, energi, keyakinan pun juga energi. Bahkan rezeki yang kita dapatkan juga energi. Dalam hukum-hukum muamalah ada halal, ada haram, ada makruh, ada subhat, ada mubah. Itu pun juga laku energi. Nah, energi yang halal yang seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah.
Kulu washrabu minat thayyibati ma razaqnakum. Itu yang diamanatkan oleh Allah, ya ayyuhar rusul, para rasul, dan bukan hanya para rasul, kita umatnya rasul. Kehalalan ini pun juga energi mempengaruhi daripada tubuh kita, jasmani kita, bahkan mempengaruhi nilai-nilai rohani kita. Jadi energi itu sangat luas penjabaran. Jikalau kita banyak menampilkan, banyak memancarkan kebaikan-kebaikan, sama juga kita melepaskan kebaikan itu yang akan kembali pada diri. Timbal balik gitu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ketika engkau banyak mengeluarkan, mengusahakan, mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka akan tumbuh kebaikan-kebaikan berikut. Coba ketika engkau menghadapi suatu kesusahan atau suatu kesulitan, coba engkau keluarkan dari dirimu, yaitu dengan energi-energi yang baik, seperti menolong orang, membantu orang, mendoakan orang. Ya. Banyak engkau tiap malam, engkau harus melepaskan energi yang baik-baik. Maka Rasulullah ketika hendak tidur, maka banyak berdoa. Banyak berdoa bukan hanya untuk diri, untuk umatnya, untuk tetangganya, untuk kaum muslimin dan seluruh. Dia melepaskan kebaikan itu. Nah, semakin banyak dia lepaskan kebaikan, semakin akan mudah datang kebaikan kepadanya. Itu mendoakan orang yang susah, mendoakan orang yang sedang kesedihan atau apapun yang dalam terkena musibah, atau saudaramu atau sahabat-sahabat. Kita kirimkan rasa cinta, rasa kasih kepada mereka yang membutuhkan, semuanya tanpa terkecuali. Berarti kan energi itu adalah suatu gerakan yang memicu kepada seseorang kepada suatu perbuatan. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan buruk. Jikalau perbuatan baik yang dia luncurkan, ya, yang dia pancarkan, yang dia perbuat, maka akan mengundang kebaikan-kebaikan berikutnya. Banyak memberikan kemudahan kepada orang lain, baik melalui senyuman, walaupun hanya senyuman. Wala tahqiranna, jangan engkau remehkan bil ma'rufi syai'an, walaupun dengan kebaikan yang kecil. Kata Nabi begitu, jangan engkau remehkan walaupun kebaikan itu. Kebaikan itu dari yang kecil itu akan mengundang dari kebaikan-kebaikan berikutnya, walaupun hanya sebuah senyum. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita memahami dunia energi, sebenarnya itu orang-orang soleh itu semakin banyak yang kau pancarkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, semakin berkelimpahan. Nah, kelimpahan itu adalah sebuah bentuk arus balik energi apa yang ada pada dirinya. Maka ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh itu orang yang banyak melakukan kebaikan. Orang yang dekat sama Allah itu adalah orang yang banyak melakukan kebaikan, baik kepada Allah maupun kepada makhluk. Maka akan kembali pada diri, semakin naik. Level energi semakin tinggi. Makin banyak orang terbuka hatinya, mungkin kena pancaran apa yang ada dalam dirinya, seperti itu. Ya, demikian. Jadi kalau timbal balik energi, misalnya kita bertemu dengan orang soleh segala macam itu, kalau kita ngerasa adem, terus kok kita jadi ingat Allah segala macam, itu dampak energi orang soleh yang positif itu saya Nah, kalau misalnya kita kena dampak energi negatif, cara ngebersihin energi negatif dalam diri kita itu gimana, Seth? Contoh, maksudnya misalnya kok kita jadi buruk sangka ke orang, terus kok jadi hasut ke orang, segala macam ke orang, iri hati ke orang, itu kan energi negatif, Seth, ya? Nah, itu cara ngebersihin diri kita itu gimana, Seth? Untuk enggak ke energi negatif tersebut itu, Seth? Orang yang semakin fokus dengan kebaikan, maka dia akan mudah untuk melakukan kebaikan. Orang yang tetap fokus dengan keburukan, maka dia akan terdorong untuk menjalani suatu keburukan. Jadi tergantung orang responnya itu fokusnya pada kebaikan, maka akan mudah melakukan kebaikan. Ketika orang fokus pada keburukan, maka dia juga akan terdorong untuk menjalankan suatu keburukan. Jadi orang itu responnya seperti apa? Nah, gitu. Ketika orang ini mempermasalahkan suatu masalah, orang baik ketika orang baik ketika dia menemukan suatu masalah itu datang kepada orang baik, pasti responnya akan orang mukmin itu ketika ditimpa suatu musibah atau masalah, pasti responnya apa? Kepada Tuhan. Responnya kepada Rasul. Kenapa? Karena keimanannya, kemukminannya hanya kepada Allah dan Rasul.
Nah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul cenderung kebaikan yang lebih didahulukan daripada keburukan. Seperti itu. Jadi tergantung nilai fokusnya itu sendiri. Orang semakin fokus dengan keburukan, dia akan buruk. Fokus dengan kebaikan, dia akan menjadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk energi negatif ke lingkungan, teman atau asupan kita itu ngaruh banget ya, maksudnya mau dari tontonan atau apa, terus contoh segala macam, terus perkataan atau perkumpulan, itu tuh ngaruh banget ya dengan kehidupan kita saja. Karena pada saat itu kan dia fokus. Ketika orang fokus dengan sesuatu, maka dia akan menjadi sesuatu itu. Siapapun yang fokus terhadap sesuatu, maka dia akan menjadi sesuatu itu. Ketika dia fokus dengan kebaikan, dia akan menjadi baik. Rasulullah seperti itu, sahabat. Ketika mereka sudah fokus pada Rasulullah, duduk bersama Rasul, maka dia akan mendapatkan apa yang ada di dalam diri Rasul. Ketika mereka lari daripada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan selain daripada yang tidak ada pada diri Rasul. Kan seperti itu. Dan juga berarti energi negatif atau apa bisa disebut dengan maksiat. Nah, ini pengertian maksiat tersebut tuh apa secara harfiah atau secara khusus lah gitu maksudnya? Kan kita sering maksiat paling kebanyakan orang maksiat ya secara fisik gitu saja, kayak mabok segala macam tuh untuk maksiat segala macam. Tapi secara khusus atau secara harfiah tuh bentuk bukan yang dimaksud maksiat tuh apa saja?